Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridho Abilansyah Putra. Saya dari kelas Akuntansi Syariah 4D. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian impor dan ekspor, manfaat dari impor dan ekspor, dan perkembangan impor dan ekspor yang ada di Indonesia. Mungkin langsung saja ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ada pengertian impor. Nah, pengertian impor sendiri jika kita merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 menyebutkan bahwasannya kegiatan impor adalah kegiatan mendatangkan, memasukkan, dan membeli barang dan jasa ke dalam daerah pabean suatu negara dari negara lainnya guna memenuhi kebutuhan domestik baik untuk kepentingan industri maupun kepentingan khayalak umum. Nah, kira-kira apa sih yang menjadi sebab latar belakang dilakukannya impor atas suatu negara? Nah, yang pertama yaitu mengingat ketidakmampuan suatu negara dalam memenuhi atau memproduksi suatu barang yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Nah, biasanya disebabkan oleh tidak madainya SDM, kemudian bahan baku serta teknologi yang dimiliki suatu negara. Kemudian sebab lain dilaksanakan kegiatan impor adalah murahnya biaya pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan suatu negara melalui mekanisme impor dibanding memproduksi sendiri di dalam negeri. Nah, seperti itu ya teman-teman. Kemudian yaitu ada manfaat dari kegiatan impor yang dilakukan oleh suatu negara. Nah, yang pertama, impor dapat mengimbangi neraca perdagangan suatu negara. Nah, kegiatan impor ini memiliki peranan yang krusial dalam menjaga stabilitas neraca perdagangan, dikarenakan dapat mengimbangi nilai jumlah ekspor yang dilakukan oleh suatu negara, kemudian dapat meminimalisir defisit neraca pembayaran. Kemudian selanjutnya, impor dapat meminimalisir berlebihannya pengeluaran devisa. Impor dapat mengurangi pengeluaran devisa sehingga dapat menghadapi fluktuasi global. Kemudian yang terakhir yaitu impor dapat mendongkrak stabilitas dan potensi ekonomi suatu negara. Melalui kegiatan impor dapat mendukung stabilitas dan potensi ekonomi suatu negara guna menunjang dan mendukung tetap berjalannya roda perekonomian suatu negara sebab tersedianya faktor-faktor produksi akibat dari kegiatan impor itu tadi teman-teman. Nah, faktor-faktor produksi seperti bahan baku, tenaga kerja, dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk selanjutnya yaitu aku mau ngejelasin tentang pengertian ekspor. Nah, pengertian ekspor sendiri jika merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 menyatakan bahwasannya kegiatan ekspor adalah suatu kegiatan mengeluarkan atau menjual barang yang diproduksi di dalam negeri maupun jasa ke negara lainnya guna memperoleh pendapatan dan menunjang ketersediaan devisa bagi negara. Nah, dari kegiatan ekspor sendiri tentu mendatangkan manfaat nih terhadap suatu negara yang melakukannya. Nah, adapun manfaatnya yang pertama yaitu kegiatan ekspor dapat mengendalikan harga suatu komoditas. Nah, maksudnya gimana nih teman-teman? Karena apabila asumsikan suatu negara mengalami ketersediaan stok yang melimpah atas produksi suatu komoditas, maka otomatis harga dalam negeri akan jauh lebih murah. Nah, agar menjaga harga produk itu tidak anjlok, maka diberlakukannya kegiatan ekspor. Nah, mengapa demikian? Melalui kegiatan ekspor barang tersebut dapat dijual di luar negeri, teman-teman, dengan harga yang lebih bernilai akibat dari perbedaan nilai mata uang, dan juga barang tersebut lebih berguna bagi negara yang membutuhkan. Kemudian yang kedua yaitu kegiatan ekspor dapat meningkatkan devisa negara karena ekspor dalam transaksinya menggunakan valuta asing sebagai media pembayarannya atau media pertukarannya nih teman-teman. Nah, valuta asing inilah yang menjadi cadangan devisa bagi suatu negara, maka semakin banyak ekspor yang dilakukan, semakin banyak pula devisa yang masuk terhadap kantong suatu negara. Kemudian yang terakhir yaitu kegiatan ekspor dapat menekan angka pengangguran dan menciptakan lapangan pekerjaan baru nih teman-teman. Mengapa demikian? Karena hal tersebut dapat terjadi apabila kegiatan ekspor meningkatnya permintaan barang ekspor di kancah pasar internasional secara tidak langsung berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah kapasitas produksi dalam negeri.
Dengan meningkatnya hal tersebut secara langsung juga berakibat pada meningkatnya kebutuhan faktor produksi. Nah, salah satu faktor produksi adalah yaitu tenaga kerja, di mana meningkatnya kapasitas produksi dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga dapat mereduksi atau mengurangi angka pengangguran serta menciptakan lapangan pekerjaan baru nih teman-teman. Nah, gimana? Teman-teman udah jelas nih ya tentunya tentang definisi impor ekspor dan manfaat dari impor ekspor. Oke teman-teman, kita lanjut ke perkembangan impor dan ekspor di part selanjutnya. Oke teman-teman, untuk selanjutnya kita sudah membahas tentang pengertian impor dan pengertian ekspor sekaligus manfaat yang diraih dari kegiatan ekspor dan impor. Oke, selanjutnya kita akan berpindah pada pokok pembahasan tentang perkembangan ekspor dan impor yang ada di Indonesia. Nah, di sini saya sudah menyajikan data yaitu tentang jumlah ekspor dari rentang Januari 2023 sampai Januari 2024 yang ada di Indonesia. Nah, di sini ada dua kategori teman-teman, yaitu kategori migas dan juga kategori non-migas. Untuk jumlah ekspor migas pada rentang tersebut tidak mengalami lonjakan maupun penurunan yang signifikan. Sedangkan jumlah ekspor non-migas pada rentang 2023 sampai 2024 mengalami kestabilan dan pada akhirnya mengalami puncak pada bulan Maret 2023. Nah, jika kita bedah grafik tersebut, bahwasannya menunjukkan nilai akumulasi ekspor yang terdiri dari migas dan juga non-migas pada Januari 2024 senilai 20.524,1 US dollar mengalami penurunan dibanding bulan lalu Desember 2023 senilai 22.392,1 US dollar. Nah, selisih penurunan tersebut sebanyak 8,34% teman-teman. Nah, hal tersebut dilatar belakangi oleh penurunan ekspor non-migas sebesar 8,54% dari awalnya 20.913,2 US dollar menjadi 19.126,5 US dollar. Selain itu juga terjadi penurunan ekspor migas sebesar 5,49% dari 1.478,9 US dollar menjadi 1.397,6 US dollar. Nah, selanjutnya penurunan ekspor migas juga disebabkan karena menurunnya produksi komoditas hasil minyak sebanyak 32,53% dari awalnya 610,6 US dollar menjadi 412 US dollar. Nah, meskipun begitu, terjadi kenaikan komoditas minyak mentah sebanyak 39,31% dan gas sebanyak 9,67%. Nah, di samping itu, juga nilai akumulasi ekspor pada Januari 2024 mengalami penurunan dibanding Januari 2023, teman-teman. Nah, coba kita geser ke grafik secara makro ya teman-teman. Bisa kita lihat bahwasannya untuk warna ungu yaitu bagian ekspor, itu ekspor pada kuartal pertama itu tertinggi pada bulan Maret dan juga kuartal kedua tertinggi pada bulan Mei dan kuartal ketiga tertinggi pada bulan Oktober. Nah, itu seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke grafik impor ya teman-teman. Setelah kita mengetahui tentang peningkatan atau perkembangan ekspor yang ada di Indonesia, kita beralih ke perkembangan impor yang ada di Indonesia dari rentang Januari 2023 sampai Januari 2024 sesuai dengan data yang saya sajikan. Nah, sama dengan ekspor, impor ini juga dibedah menjadi dua kategori, yaitu kategori migas dan juga non-migas. Jika kita lihat pada grafik, pergerakan grafik untuk kategori migas ini tidak mengalami lonjakan serta mengalami sedikit penurunan yang terjadi pada bulan Juni. Sedangkan untuk kategori non-migas mengalami ketidakstabilan pada grafiknya serta dengan penurunan signifikan pada bulan April dan puncak kenaikan pada bulan Mei 2023. Nah, jika kita bedah secara spesifik grafik tersebut, dalam tabel menyebutkan bahwasannya nilai akumulasi impor yaitu terdiri dari migas dan non-migas pada bulan Januari 2024 mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya yaitu Desember 2023 dari 19.107,1 US dollar menjadi 18.509,0 juta US dollar dengan selisih penurunan sebesar 3,13% teman-teman. Nah, kira-kira apa sih ya yang menjadi latar belakang sebab turunnya impor migas dari
turunnya akumulasi yaitu karena turunnya impor migas dari 3.372,4 juta US dollar menjadi 2.698,3 juta US dollar itu secara perhitungan akumulasi. Kemudian penurunan impor migas disebabkan oleh berkurangnya impor komoditas hasil minyak senilai 2.128,1 juta US dollar menjadi 1.697,4 juta US dollar. Untuk kategori minyak mentah mengalami penurunan impor dari 912 juta US dollar menjadi 729 juta US dollar. Dan yang terakhir, untuk komoditas gas mengalami penurunan dari 332,1 juta US dollar menjadi 271,4 juta US dollar, teman-teman. Nah, selain penurunan impor migas, akan tetapi nilai akumulasi impor pada Januari 2024 secara keseluruhan mengalami kenaikan dibanding Januari 2023 dari yang awalnya 18.509 juta US dollar menjadi 18.442,9 juta US dollar, yaitu mengalami kenaikan sebanyak 0,36%. Nah, peningkatan akumulasi nilai impor ini terjadi karena bertambahnya kapasitas impor non-migas dari 15.734 juta US dollar menjadi 15.810 juta US dollar. Nah, kita geser lagi ke grafik selanjutnya, teman-teman. Masih pada grafik yang selanjutnya, bahwasannya kita fokus pada grafik pergerakan yang warnanya oranye, teman-teman. Warnanya oranye itu adalah warna nilai impor yang terjadi pada rentang yang terlampir. Nah, kita bedah. Pada kuartal pertama, nilai impor tertinggi itu terjadi pada bulan Maret, teman-teman. Kemudian kuartal kedua terjadi pada bulan Mei, puncak kenaikannya. Dan untuk kuartal ketiga terjadi puncak kenaikan pada bulan November 2023. Oke, sudah jelas ya teman-teman mengenai perkembangan ekspor dan juga impor yang ada di Indonesia. Nah, mungkin itu dulu dari aku penjelasannya. Apabila ada kekurangan, aku mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.